Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Kenalin, aku Ika Anissa Rahman, mahasiswi jurusan Tasawuf dan Psikoterapi semester 5. Nah, pada video kali ini aku mau berbagi informasi ke teman-teman terkait tokoh-tokoh yang ada dalam ilmu tasawuf. Siapa aja sih tokoh-tokohnya? Yuk kita simak bareng-bareng. Penyebaran agama Islam di Indonesia dilakukan dengan berbagai macam metode, di antaranya perkawinan, perdagangan, dan bahkan penyebaran melalui sistem politik. Penyebaran ini dilakukan oleh pedagang-pedagang dari Persia dan juga cendekiawan dari Arab Saudi. Namun, selain itu, penyebaran agama Islam di Indonesia juga dilakukan oleh para ulama-ulama yang ada di Indonesia, di antaranya para wali songo dan juga para sufi-sufi yang ada di Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu sufi yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam, yaitu Syekh Hamzah Fansuri. Syekh Hamzah Fansuri merupakan salah satu tokoh tasawuf Nusantara yang diperkirakan hidup pada abad ke-16. Menurut beberapa sumber, beliau diperkirakan berasal dari kota Barus, yakni dari Sumatera Utara. Syekh Hamzah Fansuri juga dikenal sebagai seorang sufi sastrawan dan juga penyair. Karya-karyanya menjadi rujukan bagi para cendekiawan-cendekiawan muslim yang ada di Indonesia. Dalam catatan sejarah, kehidupan Syekh Hamzah Fansuri tidak banyak ditemukan. Namun, bisa dipastikan bahwa beliau hidup pada zaman Kerajaan Aceh. Adapun beberapa karya-karya dari Syekh Hamzah Fansuri, diantaranya beberapa syair dan juga beberapa tulisan-tulisan mengenai pemikiran-pemikiran beliau. Di antaranya, yang pertama, Kitab Zinat Al-Muwahhidin. Kitab ini diperkirakan ditulis pada akhir abad ke-16. Kitab ini menguraikan tentang tahapan-tahapan suluk yang terdiri dari syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Selanjutnya, kitab yang kedua yaitu Kitab Asror Al-Arifin. Kitab ini berisi terkait kumpulan prosa-prosa yang sangat menarik, namun cukup sulit untuk dipahami oleh orang awam pada umumnya. Karya ini juga terdiri dari 15 bait syair. Selanjutnya, yang ketiga, Kitab Al-Muntahi. Kitab ini berisikan kutipan-kutipan dari Al-Quran, hadis, dan kata-kata mutiara dari para ahli tasawuf. Dan kitab ini juga menjelaskan banyak terkait ajaran wujudiyah yang dikutip dari pemikiran Ibnu Arabi. Selanjutnya, yang keempat, Syair Burung Pingai. Syair ini menjelaskan terkait jiwa manusia yang seperti burung. Dalam syair ini juga dijelaskan terkait ajaran tasawuf yang asal muasalnya adalah alam semesta. Dan yang terakhir adalah Syair Perahu. Syair ini berisikan tentang dasar-dasar tasawuf. Dan pada syair ini juga Syekh Hamzah Fansuri mengibaratkan kehidupan manusia seperti perjalanan dalam mengarungi samudera dengan memakai perahu, yakni banyak rintangan, tantangan, dan juga hambatan. Selanjutnya, kita akan membahas terkait ajaran tasawuf dari Syekh Hamzah Fansuri. Syekh Hamzah Fansuri dalam ajaran tasawufnya menekankan ajaran wujudiyah. Dalam ajaran wujudiyah ini, Syekh Hamzah Fansuri menekankan bahwa Tuhan berada dalam setiap kandungan alam semesta ini, yang artinya Tuhan itu ada dalam wujud setiap makhluk yang diciptakannya, termasuk dalam diri manusia itu sendiri. Ajaran wujudiyah ini merupakan konsep dakwah yang dilakukan oleh Syekh Hamzah Fansuri dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Namun, ajaran wujudiyah yang disampaikan oleh Syekh Hamzah Fansuri menjadi kontroversi di antara kalangan ulama lainnya. Salah satunya adalah muridnya sendiri, yaitu Nuruddin Ar-Raniri. Nuruddin Ar-Raniri sangat keras menentang ajaran yang dibawa oleh Syekh Hamzah Fansuri. Menurutnya, ajaran yang dibawa oleh Syekh Hamzah Fansuri itu akan membelah dan menyesatkan umat Islam yang pada saat itu masih belum mengenal Islam secara utuh. Menurut Ar-Raniri juga,
Konsep-konsep yang dibawa oleh Hamzah Al-Fansuri tidak masuk akal karena menyamakan Tuhan dengan makhluk yang diciptakannya sendiri. Maka dari itu, pada tahun 1637, Syekh Nuruddin Ar-Raniri melakukan pembakaran buku-buku dan karya-karya dari Syekh Hamzah Fansuri ini sendiri. Pembakaran karya-karya tersebut dilakukan agar beberapa pengikut-pengikut dari Syekh Hamzah Fansuri tidak melakukan penyelewengan, serta beberapa umat Islam yang pada saat itu masih awam tidak salah paham atas ajaran wujudiyah yang disampaikan oleh Syekh Hamzah Fansuri. Pembakaran karya-karya tersebut dilakukan di halaman Masjid Raya Banda Aceh yang disaksikan oleh beberapa masyarakat dan pemerintah pada saat itu. Baik, itulah tadi perjalanan singkat salah satu tokoh sufi di Nusantara, yaitu Syekh Hamzah Fansuri. Aku Ika Anissa Rahman pamit undur diri dan sampai jumpa pada video-video kita selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.